Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Mister Yogi. Kita akan belajar agama dan kita akan masuk di pokok bahasan yang keempat mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, tujuan pelajaran kita yaitu pertama, murid itu dapat mengetahui bahwa Yesus lahir ke dunia. Dan yang kedua, murid percaya Tuhan Yesus itu penyelamat umat manusia. Dan yang ketiga, murid dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan dari pelajaran kita, yaitu di pokok bahasan yang keempat, pembelajaran yang ketujuh. Ya anak-anak, kita akan masuk di pokok bahasan yang keempat mengenai kedatangan Sang Juru Selamat. Oke, kita akan belajar. Tetap duduk dengan baik, duduk dengan rapi, dan perhatikan setiap materi yang akan Mister berikan kepada kalian. Ya, kita akan mulai. Let's go. Di dalam pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai kedatangan Juru Selamat, itu ayat Alkitab yang mendasari adalah di dalam Matius, di dalam Lukas. Ya anak-anak, kalian bisa melihat dan membaca jika anak-anak punya satu Alkitab di rumah, boleh dibaca mengenai Matius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Lalu terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12, serta Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Itu yang merupakan ayat Alkitab yang mendasari pelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak boleh dibuka jika punya Alkitabnya masing-masing di rumah ya, dan minta bantuan mama papa juga untuk membacakannya. Terima kasih, God bless you. Kita akan lanjut pelajaran kita hari ini di slide berikutnya. Check it out. Halo anak-anak. Nah, 1 bulan lebih lagi kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Ya, di bulan 12, biasanya di tanggal 25 Desember. Kita akan selalu merayakan yang namanya Natal, ya anak-anak. Nah, lalu apakah arti dari Juru Selamat? Siapakah yang menjadi Juru Selamat? Nah, di Bethlehem, di kota Bethlehem, kota Daud, telah lahir Juru Selamat kita, yaitu seseorang yang akan menyelamatkan orang berdosa. Ada yang tahu siapakah dia? Dia itu lahir ke dunia yang akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita semua. Nah, anak-anak ada yang tahu siapakah dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Yesus Kristus ya anak-anak. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat manusia, Yesus itu lahir di tempat yang sederhana. Yesus lahir di tempat makannya binatang yang bernama palungan. Palungan ini merupakan tempat untuk menyimpan makanan binatang saat si tuannya memberi makan binatang tersebut. Artinya Tuhan Yesus itu lahir di sebuah kandang. Ya anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus kita itu lahir di sebuah kandang yang sangat sederhana. Setelah lahir, Tuhan Yesus dibaringkan di dekat dengan ayah dan ibunya, yaitu Maria dan Yusuf. Ibunya bernama Maria dan ayahnya yang bernama Yusuf. Mister mau bertanya lagi, siapakah nama ayah dan ibu Yesus? Ya, nama ayahnya yaitu Yusuf dan nama ibunya Maria. Si Yusuf atau ayahnya Yesus ini adalah seorang tukang kayu. Ia adalah seorang yang sangat sederhana juga. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia termasuk Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, yakni kota Daud bernama Bethlehem. Ketika di sana, tibalah Maria melahirkan karena pada saat itu ia sedang mengandung. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu diberi nama Yesus. Yesus dilahirkan atas kehendak Allah untuk menebus dosa-dosa manusia. Kedatangan Yesus mau mengampuni dosa-dosa manusia. Maukah kita semua percaya kepada Yesus? Percaya Yesus membuat kita itu masuk surga. Yusuf dan Maria, yaitu orang tua dari Yesus, sangat bahagia dengan lahirnya Yesus.
Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah titipan dari Allah untuk mereka. Yesus adalah seorang anak yang akan memperdamaikan dunia dengan Allah dan menebus dosa-dosa setiap manusia. Di tempat yang lain, tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan pada para gembala, ya, yang ada di padang. Mereka menyaksikan malaikat-malaikat datang dari surga. Siapakah gembala? Gembala itu adalah orang-orang yang menjaga domba-domba di padang. Gembala-gembala sangat ketakutan melihat para malaikat yang datang menghampiri mereka pada saat itu. Berikut merupakan contoh gambar ilustrasi yang terjadi pada saat itu ya anak-anak. Banyak sekali malaikat Tuhan yang turun dari sorga, menampakkan diri kepada gembala-gembala. Dan tampaklah bala tentara surga dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu yang diucapkan oleh para malaikat itu kepada gembala-gembala. Para gembala menjadi sangat takut dan terheran-heran. Mereka berpikir, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut? Malaikat berkata, juru selamat yaitu Yesus telah lahir di kota Daud. Lalu mereka cepat-cepat pergi untuk melihat bayi Yesus. Ternyata malaikat itu mengatakan kepada para gembala tersebut, juru selamat yaitu Yesus telah lahir di kota Daud. Dan mereka lalu pergi cepat-cepat untuk melihat bayi Yesus. Setelah mereka datang melihat bayi Yesus, mereka sangat bersukacita. Bersukacita itu artinya sangat senang sekali. Mereka memberitahukan kepada orang lain tentang anak itu. Hati mereka gembira, memuji dan memuliakan Allah. Semua yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan yang dikatakan malaikat itu. Ya, mereka itu melihat sesuai dengan apa yang didengar dan mereka lihat seperti yang malaikat telah katakan kepada mereka pada saat mereka ada di padang. Anak-anak, dengan lahirnya Sang Juru Selamat kita, maka kita semua dapat diselamatkan. Karena Allah telah memberikan kita satu penebus dosa untuk dosa-dosa kita. Maka pada saat Yesus dilahirkan, kita menjadi selamat karena Tuhan Yesus yang menolong dan memberi kita pengharapan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat manusia. Serta kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anak, dengan adanya Yesus Kristus maka sepatutnya kita semua dapat memuji Tuhan, dapat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Terlebih kepada anak-anakku semua, kalian terus bersyukur dengan apa yang ada pada saat ini. Kalian tetap andalkan Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas semuanya juga kalian terus andalkan Tuhan. Oke anak-anak, jangan lupa kesimpulan kita bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia untuk datang menyelamatkan kita semua dari dosa. Ya, serta kita juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang tugas kalian untuk 1 minggu ke depan adalah ada ayat hafalannya ya, yaitu terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat hafalannya Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak boleh dihafalkan dan di pertemuan selanjutnya Mister akan bertanya satu persatu di meeting ya. Ingat Mister akan bertanya di meeting selanjutnya di minggu yang akan datang. Mister harap dihafalkan dengan baik-baik karena ini akan menjadi satu penilaian untuk kalian masing-masing. Oke, tetap semangat. Tugas kalian di hari ini dan dikumpulkannya di hari ini juga ya. Kerjakan tugas yang ada di halaman 69, yaitu ada pilihan gandanya 1-5, lalu ada isian singkatnya 1-5 juga. Jadi total soalnya itu ada 10 soal. Setelah kalian mengerjakannya, nanti langsung dikumpulkannya di Google Classroom-nya masing-masing ya. Ingat, dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan.
Oke, nah sebentar lagi kalian akan menyaksikan satu video yang akan Mister berikan, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Disimak baik-baik videonya. Oke, let's go check it out. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia